urapi aku dengan kuat kuasa-Mu. Ya, tema hari ini adalah berhasil menurut cara Tuhan. Ya, berhasil menurut cara Tuhan itu seperti apa? Nah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-1, ya, kita saudara boleh di rumah boleh buka Alkitab saudara atau aplikasi Alkitab di HP saudara, di iPad, di laptop, silakan, ya. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaan dia Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, ini dari bacaan ini saya akan uraikan 4 pokok, ya. 4 pokok itu, yang pertama adalah apa itu berhasil. Yang kedua adalah ciri orang yang berhasil. Yang ketiga adalah bagaimana orang itu bisa berhasil. Dan yang keempat itu manfaat merenungkan firman Tuhan. Nah, kita mulai dari satu. Yang pertama adalah apa itu pengertian dari berhasil. Berhasil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, ya, mendatangkan hasil atau mendapatkan hasil. Yang kedua ada hasil. Yang ketiga adalah, ya, boleh mendapat kasih atau hasil, ya saudara, ya. Dan yang keempat berbuat, dan yang kelima adalah tercapai maksudnya. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ada juga kata beruntung, saudara. Beruntung ada 3 di sini disebutkan bahwa kita boleh mendapat keuntungan atau mendapat laba, terus berhasil baik atau meraih, ya, hasilnya baik, mujur, ya, dan bahagia, lalu berhasil dan tidak gagal. Dari pengertian ini, maka yang kedua adalah kita belajar ciri orang yang berhasil. Apa ciri yang pertama? Pertama, orang itu berani bertindak. Artinya punya iman dan punya keberanian untuk bertindak, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, atau dari hikmat Tuhan ada padanya dan dia bisa bertindak. Itu ciri pertama. Ciri kedua adalah, ya, mengembangkan, ya, melatih potensi kemampuan, karunia, pengetahuan, keterampilan, dia bisa kembangkan, saudara. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan peluang yang ada. Jadi peluang apa-apanya sekarang, contoh umpamanya kita baru melewati namanya pandemi COVID-19. Dia bisa menemukan obat, dia bisa menemukan, ya, makanan-makanan yang, ya, antibodi dan sebagainya. Dia bisa, itu peluang, saudara. Juga dalam dunia bisnis kita mencari peluang-peluang yang lain, ya saudara, ya. Lalu yang keempat adalah bermimpi besar ke depan. Apa impianmu? Jangan pikir cuma kosong, nggak punya apa-apa, ya saudara, hanya menikmati kopi secangkir, habis itu mati, ya, begitu saja, tidak berguna, saudara, atau hidup, ya, hari ini saja. Saudara, kita harus punya impian ke depan. Dan yang berikutnya adalah terbuka untuk segala masukan, saran, bahkan kritik yang pedas demi menyehatkan kita. Kita terima dan berkata, oh, terima kasih untuk kritikan Anda. Saya bisa sehat, saya bisa bangkit, saya bisa merubah segala sesuatu karena kritik Anda sangat berguna bagiku. Lalu yang berikutnya adalah punya keahlian, saudara, ya. Kita punya keahlian. Ahlinya apa, saudara? Kita lahir nggak punya keahlian, saudaraku. Kita bisa ahli karena kita tekun belajar, tekun melatih diri kita dari belum tahu jadi tahu, saudara. Itu namanya keahlian, keterampilan bekerja dengan cerdas, gitu, ya. Lalu yang terakhir punya disiplin hidup. Jadi kita ini, kalau kita berhasil harus punya disiplin hidup, saudara. Jadi kalau saya catat di sini, saudara, disebutkan di sini, ya, bahwa kita bisa berhasil, saudaraku. Nah, bagaimana menjadi berhasil, saudara? Alkitab berkata bahwa yang pertama, dengar, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, itu sudah. Nanti saya akan uraikan tentang poin yang keempat, itu kemanfaatnya itu, saudara, ya. Merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Nah, ini. Jadi suka merenungkan firman Tuhan ini, kalau saya temukan di sini dalam kamusnya itu kata suka, ya. Dalam kata suka di sini yang saya sudah cari, disebut dalam bahasa Ibrani sebagai kaifet, ya, kaifet, ya.
Kaifet ini artinya bahwa punya kesenangan, ya, punya apa? Punya keinginan yang secara konkret, ya, tentang hal yang berharga dia sangat ingin, ya, sesuatu yang berharga ingin dapatkan, ya, karena sesuatu atau menggunakan dalam pikiran dan menyenangkan, sudah diterima dapat menyenangkan, namanya kesukaan, sesuatu yang wah indah, mulia, keuntungan, wah saya mau raih, saya mau peroleh. Nah itu, jadi suka dulu saudara, ya, kalau nggak suka repot, ya. Orang kalau nggak suka firman Tuhan repot. Saudara lihat Alkitab ditulis 66 kitab, tebal sekali saudara, oleh para penulis dengan tekun, dan zaman itu nggak ada mesin tulis, nggak ada komputer, nggak ada alat rekam saudara. Semua mesti manual, tulis dengan tangan. Kadang-kadang Tuhan suruh Musa tulis di batu berhari-hari lamanya, dia mesti tulis kata demi kata, huruf demi huruf, begitu capek, begitu lelah. Nah, kita sekarang disuruh hanya membaca, merenungkan saudara. Betapa luar biasa kesenangan yang Tuhan berikan di kita di waktu ini saudara. Tetapi menjadi soal, ada orang tidak suka. Itu menjadi soalnya saudara. Jadi nggak suka merenungkan firman Tuhan, itu jadi soalnya saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita suka dulu merenungkan firman Tuhan saudaraku, ya. Nah, bagaimana kita merenungkan itu? Kata merenungkan namanya daga, ya, daga atau tulisnya haga, saudara. Bacanya daga, ya. Kata daga ini artinya menggeliat, saudara. Disebutkan bahwa kita itu bergumam dalam kesenangan. Ya, ada orang bergumam dalam kemarahan, saudara. Itu juga daga, ya. Jadi kita bergumam dalam kesenangan. Dia sambil goyang-goyang kepala, manggut-manggut, saudara. Menikmati, kita makan enak. Wow, enak banget. Wow, enak sekali. Wow, enak sekali. Begitu, saudara. Ya, ya, kesenangan, implikasinya merenungkan, bergumam, membayangkan, saudara. Membayangkan. Wow, firman itu enak, seperti emas murni, emas batangan, menyenangkan hati, memberi hikmat, memberi kekuatan, saudara. Jadi kita seperti itu, saudara. Jadi kalau kita tidak membayang seperti itu, kita ya nanti ngantuk, saudara, ya. Banyak orang berkata kalau baca Alkitab ngantuk, karena kita nggak menikmati membacanya. Kita baca karena terpaksa, karena ingin dilihat rohani, karena punya motivasi lain. Tapi kalau kita suka mendapatkan rahasia firman Tuhan, kita mesti menikmati bacaannya, bergumam, ya, dalam ruangan, ya, dalam ruangan yang wah indah, bergumam, ini firman Tuhannya hebat. Nah itu kata merenungkan, bahasa Inggris berkata meditasi, saudara, meditation. Nah itu, jadi, nah ini berkata kita merenungkan. Nah, kata merenungkan ini, saudara kasih, disebutkan kita seperti pesawat terbang. Nah, saya tulis ini pesawat terbang. Pesawat terbang ini ada hukum mengangkat, nama hukum roh, ada hukum menarik ke bawah, atau kalau kita sebut hukum dosa. Ada mesin yang mendorong, itu namanya usaha kita merenungkan. Jadi kita sudah lihat gambar sebelah. Lihat gambar sebelah, ini pesawat, ya. Dia terbang tinggi, dia take off, sudah dia terbang tinggi, membawa ribuan bahkan ratusan penumpang dengan mesin yang begitu kokoh. Dia dorong itu pesawat yang sampai berapa ribu kaki di atas permukaan laut. Dia terbang tinggi dalam merenungkan. Nah, contoh kedua seperti pohon di tangki aliran air, saudara. Ya, aliran air. Wah, pohon di tangki aliran air, akarnya merambat sampai kepada tepi sungai. Itu namanya kita mencari dengan penasaran, dengan merenungkan, dengan berpikir, dengan menganalisa. Kita akan menemukan rahasia-rahasia Tuhan. Ya, seperti air yang tidak pernah habis, saudara. Ya, contoh ketiga adalah saudara lihat di gambar ini juga. Lihat sebelah, saudara lihat domba, ya, sudah lihat domba, kambing, sapi, kuda, ya, itu binatang itu, mereka makan daun itu sudah telan, semua telan, sudah kunyah, langsung dapat telan. Waktu mereka tidur, mereka kunyah lagi, makan dimuntahkan keluar ke mulutnya dan dia kunyah lagi, saudara. Dia kunyah sampai halus, dan itu akan menjadi energi. Dan saudara, maaf kata, waktu binatang ini membuang kotoran, tidak ada dahan sepanggal pun, semuanya kayak tepung yang halus. Itu yang merenungkan. Saya beri contoh begini, saudara pernah nggak makan kacang goreng dan tidak pernah kunyah? Saudara kenyang? Ya kenyang. Tapi apakah saudara sehat? Tidak sehat, saudara. Kenapa? Karena kacang tadi tidak memberikan energi dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kita tidak mencerna dengan baik. Itulah disebut gambaran. Jadi ke firman Tuhan Alkitab yang tebal ini, saudara,
Saudara hanya baca sepintas, tidak merenungkan, saudara tidak akan mengerti rahasia-rahasia di dalamnya. Itu rahasia ya, seperti barang yang harta terpendam yang dicari orang, itu firman Tuhan hebat. Sejak saya menemukan rahasia ini, wow, luar biasa saudara. Ya, saya ini studi di sekolah Alkitab, masa S1, S2, S3 saudara. Saya temukan betapa Alkitab ini kaya dengan hikmat pengetahuan, kekayaan yang hebat sekali. Ya, kita tinggal mengambilnya dari waktu ke waktu, merenungkan dan melakukannya. Wow, itu namanya dahsyat saudara. Ini, jadi kita lihat ya caranya. Jadi kita bisa bergumul, kita bisa melakukan saudara. Ya, kita bisa nyanyikan, wah, nikmati sambil bergumam suara. Suara tidak kedengaran, tapi hanya dalam mulut sambil menikmati kekayaan hikmat surgawi. Itu namanya cara merenungkan firman Tuhan. Ya, itu jadi tidak berhasil ya. Yang pertama tadi baru merenungkan, yang kedua adalah menolak untuk bersekutu dengan orang-orang fasik, nasihat orang fasik, nasihat orang berdosa, kumpulan pencemooh, jangan hindari. Kita boleh menginjili orang pencemooh, orang berdosa, tapi jangan pernah tinggal ikuti cara hidup mereka. Kita ketemu, langsung kita pengaruhi, ayo datang kepada Tuhan. Jangan kita lakukan apa yang mereka lakukan. Lalu saudara yang kasih, ya, kita harus bergabung dengan orang-orang yang seiman, ya, beribadah bersama, sharing firman bersama, doa bersama, mungkin berpuasa bersama, menyembah Tuhan bersama, melayani bersama, bahkan jangan lupa makan bersama. Ini membuat kita bisa berhasil saudara, selalu bersyukur dan bersuka cita. Ya, karena apa? Karena Tuhan mengenal jalan kita. Dia mengatur jalan kita ke jalan yang benar. Amin. Nah, saudara kekasih, kita lihat selanjutnya. Poin yang keempat, yang terakhir adalah manfaat merenungkan firman Tuhan. Manfaat pertama, kita akan mendapat hikmat bijaksana dan juga pengetahuan. Waduh, hebat saudara. Ya, ini hikmat bijaksana pengetahuan. Ya, hebat. Manfaat kedua, kita punya kekuatan, energi, tenaga. Untuk apa? Untuk bisa menang atas dosa, atas pencobaan, bahkan atas serang kuasa gelap. Punya power, punya energi, punya kekuatan untuk bisa mengalahkannya. Yang ketiga, memiliki damai dan ketenangan dalam batin kita. Damai, ketenangan, saudara yang kasih. Ya, lalu kita saudara? Punya karakter yang bagus, punya kesabaran, punya pengertian, punya kelembutan, saudara. Itu berhubungan dengan karakter kita yang baik, saudara. Lalu yang keempat, kita bisa dimerdekakan dari dosa, dari jajahan hawa nafsu, jajahan kuasa gelap. Kita bisa, saudara, dibebaskan dari semua keterikatan, dan kita bisa dikuduskan dan disucikan oleh firman Tuhan. Jadi kesimpulan kita hari ini, kekasih Tuhan, ya, kalau engkau ingin berhasil, ingat mengerti apa itu berhasil menurut Alkitab, tidak dengan cara duniawi, saudara. Ya, yang kedua, kita harus, ya, yang saya catat di sini adalah yang kedua, saudara mesti tahu ciri-ciri orang yang berhasil. Tadi diuraikan, saudara. Dan yang ketiga adalah bagaimana berhasil. Kita merenungkan firman Tuhan, ya, kita bersekutu dengan orang-orang benar, menolak bersekutu dengan orang-orang jahat, saudara. Ya, kita terus berbuah, merajin bekerja, saudara, dan bersuka cita. Di situ Tuhan pasti memberikan kemenangan dan manfaatnya merenungkan firman Tuhan. Kita bisa mendapat hikmat, bijaksana, pengetahuan, kekuatan, tenaga untuk menghadapi dosa, mengalahkan dosa, menyelesaikan dosa, setan, dan juga segala macam pencobaan. Kita bisa menang dan mendapat damai sejahtera, ketenangan, karakter bagus, kelembutan, ya, kesabaran, wow, kejujuran, ketulusan, wow, banyak hal yang kita peroleh. Lalu kita dimerdekakan, ya, dibebaskan, dan juga dikuduskan, disucikan setiap hari, sehingga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu.
Robah kesukaan kami untuk suka firman, suka bersekutu dengan Tuhan, dengan orang-orang benar, dan suka berbuat baik, dan suka bekerja, sehingga apa yang kami lakukan pasti berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin.